Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Selamat siang anak-anak. Di sini saya Unggul Setiaji dari SMK Muhammadiyah Kota Winangun akan menjelaskan apa itu anti-lock braking system. Di sini aplikasi sistem rem ABS. Motornya yaitu adalah motor Honda PCX 160 cc. Di sini Honda sudah mengeluarkan motor Matic yang menggunakan sistem rem ABS. Sebelumnya, sebelum ABS, Honda sudah menciptakan motor yaitu adalah motor sistem pengereman CBS. Apa itu CBS? CBS adalah combined brake system, yang mana rem CBS ini adalah rem ketika rem belakang ditekan, maka dengan serentak rem depan juga ikut bekerja. Selain CBS, ada yaitu anti-lock braking system yang diaplikasikan pada sepeda motor Honda PCX 160, yaitu sistem pengereman yang ada pada sepeda motor Honda. Pertama yang diciptakan adalah sistem pengereman CBS. Sistem pengereman CBS itu terdapat pada motor Honda Beat, Honda Vario, Honda PCX 150, yang mana ketika rem belakang ditekan, maka rem depan secara bersamaan mengikuti pergerakan dari rem belakang. Selanjutnya adalah anti-lock braking system yang diterapkan pada Honda PCX 160. Di sini ABS itu sendiri bekerja berdasarkan dari sensor-sensor yang memberikan sinyal kepada ABS modulator. Selanjutnya ABS dirancang untuk penguncian rem, mencegah penguncian rem pada saat pengereman mendadak. Pada intinya ketika sepeda motor itu melakukan pengereman secara tiba-tiba atau secara mendadak, motor tersebut akan tetap stabil, mau di jalan yang rata atau normal atau pengereman di jalan yang licin. Karena penguncian rem akan menyebabkan slip pada roda sepeda motor tersebut dan tidak mampu mengontrol arah sepeda motor tersebut ketika berjalan. Bisa dilihat dari gambar di depan. Bisa dilihat di depan yaitu adalah perbedaan mobil dan motor yang menggunakan ABS dengan tanpa ABS. Ketika sepeda motor menggunakan ABS melakukan rem secara tiba-tiba, dia akan berhenti secara sempurna. Tapi ketika motor itu tanpa ABS dilakukan pengereman secara tiba-tiba, maka yang terjadi apa? Bisa dilihat dari gambar di atas, yaitu sepeda motor akan terjadi slip, bahkan keseimbangan yang tidak dapat dikendalikan. Dan di sini safety dari pengendara itu tidak akan mendapat jaminan seutuhnya. Di sini rem ABS bisa kita lihat di depan, yaitu kecepatan sensor roda, kontrol unit mendeteksi sensor roda, dan nanti diolah pada yang namanya ECU. Nanti diberikan atau disalurkan ke sinyal ke brake modulator atau bisa dilihat ABS modulator sebagai pembagi tekanan pada roda. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu ketika roda mulai mengunci dan ketika merasa bahwa roda mulai membuka, tekanan fluida rem akan kembali normal. Distribusi minyak rem akan beroperasi dengan sebagai on off sangat cepat karena ketika terdapat penguncian rem beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Hal ini dalam mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan atau permukaan yang licin. Peran ABS di sini yaitu adalah jika pengereman pada sepeda motor yang dilakukan dengan terlalu keras, roda dapat mengunci dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Bisa jungkir balik mungkin Penguncian roda terutama dapat terjadi sewaktu pengendari di atas permukaan yang licin.
Jadi pengereman harus diatur dengan hati-hati. Dengan adanya fungsi ABS, pengendara dapat dengan mudah menjalankan pengereman dengan stabil. Bisa kita lihat dari tadi di gambar yang pertama, bahwasanya ketika rem tiba-tiba ditekan, maka motor yang dengan menggunakan ABS dia akan berhenti dengan sempurna, berbeda dengan yang tanpa ABS. Bisa dilihat di situ komponen-komponennya. Front brake masih silinder ya, ketika ditekan ada selang minyak, ada yang namanya ABS modulator. Nah, ABS modulator ini adalah yang mengatur untuk sinyal ABS-nya atau sensor ABS-nya, kapan mengerem, kapan membuka, dan kapan untuk tidak berfungsi. Pengaturan tekanan fluida. Sewaktu kontrol unit mendeteksi kecenderungan roda untuk mengunci dari masukan wheel speed sensor, ia mengirim sinyal ke ABS modulator. ABS modulator menerima sinyal dan mengatur tekanan fluida di dalam kaliper, sehingga di sini menghindari penguncian roda dan mengamankan gaya pengereman. Jadi dapat berhenti secara sempurna. Sewaktu sebuah roda mulai mengunci, ia mengurangi tekanan fluida ke kaliper sehingga mencegah terkuncinya roda. Setelah penguncian roda berkurang, ia menaikkan tekanan fluida ke kaliper dan mengembalikan gaya pengereman. Bisa dilihat di atas, wheel speed sensor itu mendeteksi kecepatan roda. Kecepatan roda dia memberikan sinyal kepada kontrol unit. Di sini bisa disebutkan namanya ECU atau ECM. Nah, kontrol unit ini membaca seberapa besar sinyal yang diterima oleh wheel speed sensor, memberikan ke kontrol unit, diolah. Nah, nanti sinyal ini diberikan kepada ABS modulator, dan untuk aktuatornya yaitu adalah brake caliper untuk sebagai aktuator dari rem ABS itu sendiri. Jadi naik dan turunnya kekuatan pengereman itu terdapat pada ABS modulator. Lokasi komponen ABS pada motor PCX 160 bisa kita lihat di depan ya. Pertama, ABS warning light itu letaknya pada odometer atau di panel speedometer. Di situ terlihat ada warna kuning, ada tulisan ABS. Yang selanjutnya master cylinder itu dekat dengan handle rem ya. Handle rem kalau yang belakang itu yang kiri, yang depan itu yang kanan. Selanjutnya hydraulic unit assist atau yang namanya ECU ya. Jadi di sini ECU dan ABS modulator menjadi satu. Posisinya di bawah speedometer. Selanjutnya hose brake atau selang rem ya. Di sini ada selang rem maju ke kaliper depan, ada selang rem menuju ke kaliper belakang. Nah, di sini untuk mengontrol atau melihat berapa kecepatan yang dihasilkan oleh sepeda motor itu sendiri, maka ada yang namanya sensor speed pada masing-masing kaliper. Depan dan belakang itu terdapat satu sensor speed atau kecepatan. Oke. Ini master cylinder untuk rem belakang, ini master cylinder untuk rem depan. Honda PCX mempunyai satu rem ABS, yaitu terletak pada rem depan. Di dalam sini ya, di bawah speedometer ini ada yang namanya ABS modulator ya. Untuk speed sensornya posisinya berada di pada roda belakang, di samping shock atau peredam kejut belakang. Nah, di sini ya, yang tadi saya sebutkan pulser ring ini adalah untuk mendeteksi kecepatan roda. Nah, ini adalah sensor ABS-nya ya, untuk mendeteksi seberapa besar kecepatan yang dilakukan motor tersebut. Ini menuju ke ABS modulator. Ini pulser ringnya ya. Ini sensor ABS-nya. Panelnya ya, yang saya sebutkan tadi ya.
Itu ada sensor ABS-nya, terus ini kode milnya, ABS-nya. Ketika sudah berjalan lebih dari 10 km per jam, maka sensor ABS itu akan mati sendiri. Ya, bisa dilihat di sini. Fungsi-fungsi komponen ABS yang pertama adalah wheel speed sensor. Sudah kita tahu pada umumnya wheel speed sensor adalah fungsinya mendeteksi kecepatan dari roda depan dan memberikan sinyal pulsa sesuai dengan kecepatan pada ecu. Selanjutnya, motor dan pompa menarik fluida dari reservoir untuk memompanya ke master cylinder menurut sinyal dari ecu. Selanjutnya, reservoir tempat penyimpanan sementara minyak rem. Selanjutnya, komponen selanjutnya solenoid valve in. Dia tetap terbuka sewaktu perintah dari ecu dalam keadaan mati. Menutup sewaktu ada perintah dari ecu untuk menutup lintasan antara master cylinder dan kaliper. Solenoid valve out ini berkebalikan dengan solenoid valve in, tetap tertutup sewaktu perintah dari ecu dalam keadaan mati. Ketika membuka sewaktu ada perintah dari ecu untuk membuka lintasan antara master cylinder dan kaliper. Selanjutnya, komponen yang ada pada sistem rem ABS adalah kontrol unit atau bisa kita sebut dengan ECU ya, menghitung kecepatan perputaran roda dengan menerima sinyal dari sensor roda tersebut untuk diberikan kepada solenoid valve untuk mengatur sistem pengeremannya. Yang kedua, fungsi diagnosa diri biar tahu bagaimana cara mengatasi ketika motor itu mengalami problem atau kerusakan pada salah satu sensornya. Yang selanjutnya, fungsi dari kontrol unit adalah fungsi aman terhadap kegagalan. Maksudnya gimana? Ketika terdapat abnormal pada suatu sensor, ECU ini memberikan suatu indikator pada lampu yang namanya MIL, malfunction indicator lamp. Ketika ada beberapa sensor yang mati atau rusak, MIL akan berkedip sesuai dengan kode yang diberikan dari MIL itu sendiri. Komponen yang terakhir adalah ABS indikator, memberikan peringatan kepada pengendara mengenai ketidaknormalan pada ABS. Jadi ketika ABS itu berkedip, motor berjalan dengan lambat minimal 10 km, itu dia berkedip, maka ada kondisi abnormal pada sistem rem ABS itu sendiri. Ya, di sini bisa melihatkan kode diagnosa. Oke. Pertama, wheel speed sensor, ya bisa kita lihat di depan. Wheel speed sensor letaknya posisinya itu bareng dengan yang namanya piringan cakram, ya. Jadi sensor kecepatan roda bekerja dengan induktif antara magnet permanen dan kumparan magnetik untuk menghasilkan sinyal pulsa untuk dikirim ke ECU ABS. ECU ABS akan mengamati frekuensi sinyal yang terus meningkat sebagai akibat dari kecepatan roda. Bisa dilihat di depan, ya. Jadi ada piringan, ada tengahnya itu ada ring bergaris-garis. Nah, itulah yang namanya pulse ring, ya. Wheel speed sensor biasanya terletak tidak jauh dari yang namanya sinyal ABS itu sendiri. ABS modulator yang saya sebutkan tadi ini gabung dengan yang namanya control unit, ya. ABS modulator akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda. Komponen disegel dalam modulator yang bebas perawatan, desain kompak untuk digunakan dengan sepeda motor. Ada yang namanya motor, solenoid valve inlet, solenoid valve outlet, pump, dan brake fluid reservoir. Motor dan pompa. Di sini motor akan menerima sinyal dari ECU ABS untuk menjalankan ABS itu sendiri. Motor akan mendorong
cairan rem fluida reservoir hasil dari mengurangi tekanan pada sistem rem itu sendiri. Pada saat yang sama, motor juga akan mendorong minyak rem kembali ke booster rem untuk respon ke pengendara. Ya, jadi di sini ada reservoir, ada pumpnya. Jadi lihat di depan. Solenoid valve inlet. Katup inlet biasanya tipe terbuka dengan membiarkan aliran fluida rem, kaliper rem dengan gaya pegas. Namun, jika ada arus listrik dari ECU ABS, akan ada induksi yang menyebabkan katup tersebut menutup sehingga aliran fluida rem akan berhenti. Solenoid valve outlet biasanya jenisnya tertutup, dapat menghalangi cairan rem dari reservoir ke kaliper rem dengan gaya pegas. Namun, jika arus listrik dari ECU ABS akan ada induksi yang menyebabkan katup itu membuka. Jadi, jika ada arus listrik dari ECU ABS, katup ini akan membuka, maka aliran cairan fluida rem akan membuka menuju ke kaliper rem. Oke, pengoperasian solenoid valve bisa dilihat di sini ya. Solenoid valve masuk sewaktu kumparan listrik dimatikan, lintasan terbuka. Sewaktu kumparan listrik dihidupkan, lintasan tertutup. Ya, solenoid valve keluar jika kumparan listrik dimatikan, lintasan tertutup. Jika kumparan listrik dihidupkan, lintasan akan terbuka. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ketika rem, di situ ada rem depan, wheel speed sensor, ABS modulator, ABS indikator. Oke. Komponen selanjutnya yaitu adalah ECU ABS ya. ECU ABS menyatu dengan yang namanya modulator ABS. ECU ABS akan menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda atau vehicle speed sensor dan plat pulsa yang terdapat pada piringan cakram tadi ya, maka akan memproses dan mengoperasikan motor dan pompa. Jadi di sini mengatur semua kegiatan atau semua kinerja dari piranti-piranti sistem ABS. Nah, ABS warning lamp, nih bisa kalian lihat di depan, yaitu adalah terdapat di panel speedometer atau odometer pada Honda PCX 160. Pada saat kunci kontak diputar on, lampu ABS akan menyala sampai roda depan dan kecepatan lebih dari 10 km per jam. Jadi ketika motor itu berjalan lambat di bawah 10 km per jam, maka sensor ABS tidak akan membaca dengan sempurna. Jika sebaliknya, motor ketika digunakan lebih dari 10 km per jam, maka sensor ABS itu sendiri akan mati. Jika ada masalah dengan sistem ABS, lampu peringatan ABS akan berkedip sesuai kode untuk menunjukkan masalah yang terdapat pada sistem ABS itu sendiri. Tadi sudah kita jelaskan tentang komponen-komponen sistem ABS ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau memaparkan apa saja keuntungan-keuntungan kita dapat dari sistem rem ABS pada Honda PCX 160. Pertama, lebih aman, jelas. Pengendara dapat menjalankan pengereman tanpa menyebabkan roda terkunci saat proses pengereman yang berlebihan. Di sini bisa dipahami secara luas ya. Pada intinya mau jalan normal, mau jalan licin, mau jalan bergelombang atau banyak berkerikil, berbatu, ketika ada rem ABS, insya Allah rem akan berfungsi dengan sebagai mestinya dan mengakibatkan pengendara itu safety dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang kedua, lebih stabil ya, lebih stabil. ABS menggaransi pengereman yang stabil pada semua karakteristik permukaan jalan raya. Tadi sudah disebutkan pada yang pertama, menghindarkan sepeda motor dari efek jungkir balik atau slip roda ya, akibat pengereman yang berlebihan. Nanti akan kita saksikan ya video
motor tanpa ABS dengan motor dengan ABS. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya yaitu adalah lebih efektif. ABS dapat mengurangi friksi antara roda, ban dengan jalan raya. Ya, maksud di sini adalah mengurangi gesekan. Ya, ketika roda itu berputar secara terus-menerus, ketika direm secara mendadak tanpa ABS, biasanya motor itu akan terjadi slip. Nah, di sini untuk mengurangi slip itu, ya, jadi motor dibuat sebagaimana mestinya agar roda tidak terkunci pada saat rem ditekan secara tiba-tiba. Keuntungan selanjutnya dalam memperpendek jarak pengereman. Jelas, sepeda motor dengan ABS dapat berhenti pada jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan sepeda motor lain tanpa teknologi ABS. Bisa dikatakan di sini motor tanpa ABS akan terjadi slip yang mengakibatkan motor tidak dapat berhenti seketika itu juga. Dengan ABS, ketika kita melakukan pengereman secara tiba-tiba, motor akan berhenti seketika itu juga. Mudah, jelas mudah. Karena apa? Pengendara tidak perlu menjalani training tertentu untuk menjalani fungsi dari rem ABS ini sendiri. Cukup dengan digunakan sepeda motornya, dicoba untuk pengeremannya, insya Allah pengendara yang mengendarai motor dengan menggunakan sistem ABS tidak perlu training. Oke, berikut saya berikan video bagaimana perbedaan antara sistem rem ABS dengan motor tanpa sistem rem ABS. Selamat menyaksikan. Bersama gapai cita, letakkanlah sayapmu setinggi angkasa, sesari dunia kita melangkah bersama, hilangkanlah ragu impian di depan mata, bersama kita bisa bersumpah kita. Letakkanlah sayapmu setinggi angkasa, sesari dunia kita melangkah bersama, hilangkanlah ragu impian di depan mata, bersama kita bisa. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan sistem ABS yang diterapkan pada Honda PCX 160. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan tetap kita jaga agar kita selalu sehat dan semangat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.